Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah selalu memberikan lindungan kepada kita semua ya. Oh iya teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar matematika. Subbabnya perkalian bilangan desimal dan persen. Untuk bahasan kita kali ini masih lanjutan dari bahasan yang kita pelajari di pekan yang lalu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita mengingat dan memperhatikan adab-adab sebelum belajar. Nah, teman-teman, berikut adab-adab sebelum belajar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu niat. Kita niatkan belajar hanya karena Allah Ta'ala. Kita mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Yang kedua, berwudu. Sebelum belajar, hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, berdoa. Setelah berwudu, kemudian kita berdoa. Semoga dengan kita berdoa, Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami pelajaran. Yang keempat, duduk tenang. Selama pelajaran dimulai, hendaknya duduk tenang, memperhatikan penjelasan ustazah. Yang kelima, mencatat hal yang penting. Apabila dari materi yang ustazah sampaikan ada hal yang penting, silakan dicatat di buku ya, teman-teman. Kemudian yang keenam, aktif bertanya. Jika ada kesulitan setelah kalian semua menyimak materi di video ini, silahkan bisa bertanya kepada ustazah-ustazah. Ustazah-ustazah senang loh jika kalian mau bertanya, karena ada pepatah, jika malu bertanya sesat di jalan. Oke, sebelum belajar, yuk teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran kali ini. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengetahui bersama-sama apa saja yang kita akan pelajari pada subbab kali ini. Oke, yang pertama yaitu perkalian bilangan desimal. Nanti ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perkalian bilangan cacah dengan bilangan desimal. Kemudian perkalian dua bilangan desimal. Tuh ya, itu yang perkalian bilangan desimal. Kemudian yang kedua yaitu perkalian bilangan persen. Nah, di sini nanti juga ada 3 bentuk perkalian yang kita pelajari.
Yang pertama, perkalian bilangan cacah dengan bilangan persen. Kemudian, perkalian bilangan pecahan dengan bilangan persen. Kemudian, perkalian bilangan desimal dan persen. Nah, insya Allah dari pembahasan ini nanti semuanya Ustazah sertakan contoh soalnya. Bagian terakhir yaitu nanti ada contoh soal yang dari masing-masing pembahasan ini ya teman-teman. Kemudian tugas. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu perkalian bilangan desimal, yang mana bentuknya perkalian bilangan cacah dengan bilangan desimal. Mari disimak ya teman-teman. Teman-teman, kita masuk pada perkalian bilangan desimal ya. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bagian yang pertama yang kita pelajari dalam perkalian bilangan desimal yaitu perkalian bilangan cacah dengan bilangan desimal itu sendiri. Nah, bilangan cacah masih ingat kan? Iya, karena kita sudah belajar pada pembahasan sebelumnya. Terus kemudian bilangan desimal yaitu bilangan yang ada tanda komanya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk perkalian bilangan cacah dan dengan bilangan desimal, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu dengan perkalian biasa. Yang kedua yaitu dengan perkalian bersusun. Pada slide selanjutnya, insya Allah Ustazah akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya sih kita menyelesaikan perkalian bilangan cacah dengan bilangan desimal ini dengan perkalian biasa maupun perkalian bersusun. Oke teman-teman, siap ya? Nah, insya Allah kalian siap. Karena dengan kalian memperhatikan, insya Allah kalian akan bisa memahami penjelasan dari Ustazah. Amin. Oke teman-teman, kita sudah masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu cara perkalian biasa untuk menyelesaikan bentuk perkalian bilangan cacah dengan bilangan desimal. Di sini ada beberapa tips yang perlu kalian perhatikan untuk lebih memahami tahapan dalam mengerjakannya. Yang pertama yaitu soal yang awalnya dalam bentuk kalimat atau soal cerita, kita ubah dalam bentuk perkalian matematika antara bilangan cacah dengan bilangan desimalnya. Kemudian, bilangan desimalnya diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan biasa, nah, bilangan cacahnya atau bilangan utuhnya itu dikalikan dengan pembilangnya. Nah, hasil dari perkaliannya tadi itu dibagi dengan penyebutnya. Setelah kita melakukan beberapa tahapan ini, insya Allah hasil dari penyelesaian soal tersebut bisa kita temukan. Teman-teman, yuk lanjut ke contoh soalnya ya, agar kalian lebih memahami bentuk perkalian ini. Oke, contoh soalnya. Muhammad membeli 5 botol susu. Jika tiap botol susu berisi 1,5 liter susu, berapa liter susu yang dibeli Muhammad? Jawabnya, jawabnya coba kalian perhatikan proses mengerjakannya ya. Yang pertama, kita ubah terlebih dahulu soal tersebut dalam bentuk kalimat matematika. Ya. Muhammad membeli 5 botol susu. Nah, jika tiap botol susu
berisi 1, liter susu. Berapa liter susu yang diberi Muhammad? Tentunya agar kita lebih mudah untuk menghitung, berarti kita tentukan dulu. Ini bentuk perkalian, pengurangan, pembagian, atau penambahan. Nah, karena kita ingin melihat berapa banyak liter susu yang diberi Muhammad, sedangkan kita sudah mengetahui banyaknya botol dan isi tiap botolnya. Berarti untuk mengetahuinya, kita menggunakan cara perkalian. Untuk itu kita ubah dalam bentuk kalimat perkalian seperti ini. 5 kali 1,5. Nah, sudah paham ya teman-teman? Maksudnya bentuk perkalian matematika itu seperti ini. Nah, setelah itu, bilangan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Nah, kita tulis kembali, bilangan cacahnya tetap, bilangan utuhnya tetap. Tapi, untuk bilangan desimalnya ini, yang 1,5 itu, kita ubah menjadi pecahan biasa. Menjadi 15/10. Ustazah, kok bisa menjadi 15/10 ya? Dapatnya dari mana? Oke, teman-teman masih ingat kan bagaimana caranya mengubah bilangan desimal menjadi bilangan pecahan? Nah, tidak apa-apa. Ustazah ulangi biar kalian lebih paham dan lebih mengingat ya, jangan sampai dilupakan. Oke. Di sini 1,5. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, benar. Ada 1 angka. Kalau ada 1 angka di belakang koma, berarti per 10, per 100, atau per 1000? Ya, betul sekali. Per 10. Jadi, 1,5 itu pecahan biasanya 15/10. Oke teman-teman, kita sudah sampai tahapan yang kedua, yaitu mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Setelah kita ubah seperti ini, kita sudah bisa mengetahui ya, mana pembilangnya dan mana penyebutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, bilangan utuhnya atau bilangan cacahnya tadi dikalikan pembilangnya. Mana pembilangnya? 15 atau 10? Iya, betul. 15. Jadi, 5 kita kalikan 15 dulu. Hasilnya berapa? Iya, oke. Ketemu 75. Nah, hasil perkalian tadi dibagi dengan penyebutnya. 75 dibagi 10. Hasilnya berapa? 7,5. Nah, dari sini kita sudah mengetahui hasil penyelesaian dari soal tersebut. Jadi, Muhammad membeli susu sebanyak 7,5 liter. Teman-teman, insya Allah paham semua ya dengan cara perkalian biasa ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan cara perkalian bersusun untuk menyelesaikan perkalian bilangan cacah dengan bilangan desimal. Selamat menyimak ya teman-teman. Dan jangan lupa dicatat apabila ada yang penting. Oke? Itu perkalian bersusun untuk menyelesaikan bentuk perkalian bilangan cacah dengan bilangan desimal. Nah, ini ada beberapa tips nih teman-teman yang bisa teman-teman lakukan sebagai tahapan dalam menyelesaikan soal perkalian bentuk seperti ini. Oke, yang pertama yaitu mengubah soal cerita dalam bentuk perkalian matematika.
Kemudian dibalik atau ditukar posisi perkaliannya antara bilangan caca dengan bilangan desimal. Langkah yang ketiga yaitu ditulis dalam bentuk perkalian bersusun. Nah, setelah itu baru dihitung dengan cara perkalian bersusun, tetapi tetap memperhatikan tanda komanya. Nah, langsung pada soal ya teman-teman. Oke, di sini ada sebuah soal cerita. Saya bacakan dulu ya. Yusuf membawa 5 kantong buah apel yang dibeli dari pasar. Setiap kantong buah berisi 2,5 kg apel. Berapa kilogram buah apel yang dibawa Yusuf? Nah, di sini kalian sebelum menentukan bagaimana pengerjaannya harus memahami dulu soal ceritanya ini. Nah, karena kita ingin mengetahui berapa banyak kilogram buah apel yang dibawa Yusuf, berarti soal ini menggunakan cara perkalian. Nah, kebetulan kita sudah mengetahui berapa kantong yang dibawa Yusuf. Nah, ada 5. Kemudian satu kantongnya berapa isinya? 2,5. Nah, di sini baru kita ubah menjadi bentuk perkalian matematika. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah bisa mengubahnya dalam bentuk perkalian matematikanya, yaitu 5 kali 2,5. Udah ya, ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, dibalik atau ditukar posisi perkaliannya antara bilangan caca dengan bilangan desimal. Nah, bilangan caca awalnya di depan, kita ubah ke belakang. Kemudian 2,5-nya yang awalnya di belakang kita ubah ke depan. Seperti ini ya solih-solihah. Setelah kita tukar atau kita balik posisinya menjadi 2,5 kali 5. 2,5 kali 5. Nah, setelah ini kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu ditulis dalam bentuk perkalian bersusun. Nah, jadi seperti ini ya. 2,5 kali 5. Ditulis menurun seperti ini. Kemudian digaris, kemudian ada tanda kali. Nah, setelah itu baru kita hitung seperti cara perkalian bersusun, tetapi tetap memperhatikan tanda komanya. Nah, kita menggunakan cara perkalian bersusun seperti biasa, tetapi harus diingat teman-teman, di situ ada tanda komanya. Berarti nanti hasilnya pun juga ada tanda komanya. Nah, mari kita hitung bersama-sama. 5 kali 5, iya 25. Satuannya kita tulis di bawah, kemudian puluhannya kita simpan. Nah, setelah itu kita hitung 2 kali 5. Berapa? Ya, 10. Hasil perkaliannya tadi 10 itu ditambahkan yang kita simpan tadi. Kita tambah 2 yaitu 12. Nah, kita tulis. Ingat, tadi 2,5 memiliki satu angka di belakang koma. Berarti di hasilnya yang akhir pun juga ada satu angka di belakang koma. Kita letakkan koma di depan angka 5 menjadi 12,5. Jadi, banyaknya buah apel yang dibawa Yusuf adalah 12,5 kg. Oke teman-teman, insya Allah bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan masuk ke perkalian bilangan persen. Simak baik-baik ya. Pada pembahasan perkalian dua bilangan desimal. Nah, sebelumnya Ustazah akan memberikan beberapa tips kepada kalian. Yang pertama yaitu buatlah perkalian secara bersusun. Yang kedua, mengurutkan letak komanya seperti pada penjumlahan maupun pengurangan. Dihitung seperti cara perkalian biasa,
tetap memperhatikan letak koma dan banyak angka setelahnya. Contoh soal dulu ya, langsung pada contoh soal ya teman-teman, biar teman-teman lebih bisa memahami bentuk perkalian dua bilangan desimal. Oke teman-teman, di sini Ustazah memiliki satu soal yaitu 1,2 kali 0,3. Nah, tahapannya di sini seperti yang Ustazah sampaikan di tips tadi, tips sebelumnya, bahwa buatlah perkalian secara bersusun. Jadi 1,2 kali 0,3 ditulis menurun seperti ini. Diberi garis, kemudian tanda kali. Nah, setelah itu sebelum kita menghitung, nah, dalam menulisnya diurutkan letak komanya ya teman-teman, letak komanya urut seperti ini. Nah, seperti pada penjumlahan maupun pengurangan. Nah, setelah itu dihitung seperti cara perkalian biasa ya, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu cara perkalian bersusun. Nah, tetapi yang teman-teman harus perhatikan, kita tetap memperhatikan letak koma dan banyaknya angka setelahnya. Jadi kalau di dalam penjumlahan maupun pengurangan kan tidak berpengaruh ya banyaknya angka di dalam setelah koma, tetapi ketika dalam bentuk perkalian itu berpengaruh teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan, misalnya 1,2, di sini ada satu angka di belakang koma ya. Kemudian 0,3, di sini juga ada satu angka di belakang koma. Nah, ada berapa angka di belakang koma nih teman-teman? Ya, ada 2. Jadi, nanti hasil akhirnya itu ada 2 angka di belakang koma teman-teman. Jadi bukan satu angka lagi ya. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang mari kita coba bersama-sama untuk menghitung ya. Sekarang 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Kemudian 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, perkalian berikutnya yaitu 2 kali 0 hasilnya 0. Kita tulis urut angka 3 ya. Urut angka 3. Kemudian 1 kali 0 hasilnya juga 0. Kita tulis di depannya 0 yang pertama tadi. Setelah itu kita jumlahkan. Kita kasih tanda tanda tambah. Kemudian 6 kita turunkan. Kemudian 3 ditambah 0, 3. Dan 0 yang depan kita turunkan. Ingat teman, tadi ada berapa banyak angka di belakang komanya? Ya, ada 2 angka, yaitu 2 dan 3. Jadi hasilnya akhir juga ada 2 angka di belakang koma. Untuk itu kita hitung dari bilangannya terakhir ya, 6 maju, kemudian ketiga, baru ada komanya kita letakkan di depannya angka 3. Jadi 1,2 kali 0,3 sama dengan 0,36. Bagian selanjutnya yaitu perkalian bilangan persen. Nah, seperti yang sudah Ustazah sampaikan di awal tadi, ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam perkalian bilangan persen. Ada 3 bentuk perkalian bilangan persen. Yang pertama yaitu perkalian bilangan cacah dengan bilangan persen. Ya, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua yaitu perkalian bilangan pecahan dengan bilangan persen. Kemudian bentuk yang ketiga, perkalian bilangan desimal dengan bilangan persen. Insya Allah, Ustazah akan memberikan penjelasan satu persatu tentang ketiga bentuk perkalian ini. Silakan nanti disimak ya, teman-teman. Kemudian dicatat bagian yang penting,
dan kemudian bisa dipelajari setelah kalian menyimak video ini. Kita masuk ke bentuk yang pertama dari perkalian bilangan persen, yaitu perkalian bilangan caca dengan bilangan persen. Oke, di sini Ustazah memberikan beberapa tips untuk teman-teman agar teman-teman mudah dalam memahami tahapan pengerjaannya. Oke, tips yang pertama, beri tanda kurung pada bentuk perkaliannya, kecuali tanda persen. Jadi, bentuk perkaliannya dikasih tanda kurung, ya, kurung buka tutup, dan tanda persennya tidak usah dimasukkan. Langkah yang kedua, bentuk perkalian yang ada dalam kurung dihitung terlebih dahulu dengan cara perkalian bersusun. Setelah kita memberi tanda kurung, kita hitung menggunakan perkalian bersusun. Setelah itu, hasil perkaliannya tinggal ditambahi tanda persen di belakangnya. Jadi, hasil perkaliannya ditambah tanda persen. Oke teman-teman, kita langsung ke contoh soal ya. Oke, contoh soalnya itu 8 kali 35%. Nah, di sini tahapannya pertama dari soal ini kita kasih tanda kurung pada bentuk perkaliannya. Kita kasih tanda kurung pada bentuk perkaliannya ya. Jadi 8 kali 35 itu diberi tanda kurung seperti ini. Nah, tetapi tanda persennya tidak, ya, tanda persennya tidak diikutkan. Kemudian tahap yang kedua, bentuk perkalian yang sudah kita masukkan dalam tanda kurung tadi, kita beri tanda kurung tadi, kita selesaikan menggunakan perkalian bersusun. Nah, seperti ini. Kebetulan ini Ustazah balik ya. Ya, Ustazah balik, 35-nya Ustazah kasih di atas, 8-nya Ustazah kasih di bawah. Nah, mari teman-teman kita hitung bersama. 5 kali 8, berapa teman-teman? Iya, benar, 40. Satuannya kita letakkan di bawah, sedangkan puluhannya kita simpan. Kemudian, hitung 3 kali 8. Berapa teman-teman 3 kali 8? Iya, benar, 24. Hasilnya 24 tadi ditambahkan 4 menjadi 28. Nah, karena yang ditanyakan dalam bentuk persen, maka ditambahi tanda persen. Jadi, 8 kali 35% sama dengan 280%. Gimana teman-teman? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut pada bentuk perkalian desimal perkalian persen yang kedua. Nah, teman-teman, kita masuk pada bentuk perkalian persen yang kedua, yaitu perkalian bilangan pecahan dengan bilangan persen. Nah, tipsnya yang pertama sama seperti tadi ya, beri tanda kurung pada bentuk perkaliannya, kecuali tanda persen. Kemudian yang kedua, bentuk perkalian yang ada dalam kurung dihitung terlebih dahulu dengan cara membagi penyebutnya pada pecahan tadi dengan bilangan persennya. Kemudian hasil pembagiannya dikalikan dengan pembilangnya. Nah, langsung pada contoh soal ya teman-teman. Iya. Kita langsung ke contoh soalnya saja ya teman-teman. Di sini soalnya 3/4 kali 36%. Nah, di sini tahapan yang pertama kita kasih tanda kurung pada bentuk perkaliannya. Jadi 3/4 kali 36 ini dikasih tanda kurung seperti ini ya.
Afan ya teman-teman, di sini tanda kurungnya pendek, seharusnya panjang. Nah, nanti kalau di buku tulis, kalau menulis tanda kurungnya agak panjang ya, karena di sini ada pecahannya. Kemudian tahapan yang kedua, bentuk perkalian yang ada dalam kurung dihitung terlebih dahulu dengan cara membagi penyebut dengan bilangan persennya. Jadi ini ada pembilang, ada penyebut. Nah, bilangan cacah atau bilangan utuhnya itu kita bagi dengan bilangan persennya. Maksud saya bilangan persennya ini itu kita bagi dengan penyebut dari pecahannya tadi. Nah, kebetulan di sini bilangan persennya 36, penyebutnya 4. Nah, kebetulan bisa dibagi. 36 dibagi 4 bisa ya. Ini 4 dibagi 4 1, kemudian 36 dibagi 4 hasilnya 9. Nah, kemudian setelah ini baru kita kalikan, hasil perkaliannya kita kalikan. Nah, kenapa satu ini tidak usah tulis? Karena hasilnya pun sama nanti walaupun tidak ditulis ya. Jadi kalau kamu sudah bisa tidak ditulis tidak apa-apa, tapi kalau kamu belum bisa silakan ditulis. Jadi 2 kali 9 per 1 gitu ya. Tapi di sini Ustazah tidak menulisnya, insya Allah tidak apa karena hasilnya sama ya. 3 kali 9 sama dengan 27. Nah, diingat karena yang ditanyakan dalam bentuk persen, maka hasil akhirnya ditambah tanda persen. Jadi 3/4 kali 36% sama dengan 27%. Mudah kan teman-teman? Iya, mudah ya kalau kita tahu tahapan dalam mengerjakannya. Jadi disimak terus videonya sampai akhir materi agar kalian mengerti betul-betul cara mengerjakannya. Oke, selanjutnya kita akan ke bentuk yang ketiga dalam perkalian persen, yaitu perkalian bilangan desimal dengan bilangan persen. Oke teman-teman, silakan disimak. Teman-teman, kita masuk pada bentuk yang ketiga dari perkalian persen, yaitu bentuk perkalian bilangan desimal dengan bilangan persen. Ada beberapa tips yang ingin Ustazah sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman lebih memahami bagaimana tahapan mengerjakan bentuk perkalian semacam ini. Yang pertama yaitu beri tanda kurung pada bentuk perkaliannya, kecuali tanda persen. Jadi sama seperti langkah-langkah sebelumnya ya, diberi tanda kurung dulu pada bentuk perkaliannya. Tahapan yang kedua, bentuk perkalian yang ada dalam kurung dihitung terlebih dahulu dengan cara perkalian bersusun, seperti pada bilangan desimal. Oke, setelah kita ketahui hasilnya, hasil perkaliannya, itu nanti tinggal ditambahi tanda persen di belakangnya. Karena yang ditanyakan adalah dalam bentuk persen. Oke teman-teman, kita lanjut pada contoh soalnya. Sudah percepat ya. Oke, kita ke pembahasan soalnya. Di sini Ustazah memiliki satu soal, yaitu 0,5 kali 75%. Nah, tahapan yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita kasih tanda kurung buka tutup pada bentuk perkaliannya seperti ini ya. Setelah itu bentuk perkalian pada tanda kurung ini tadi dihitung terlebih dahulu dengan cara perkalian bersusun. Nah, kita ubah menjadi perkalian bersusun seperti ini teman-teman. Ya, kebetulan ini Ustazah urutkan ya, agar kalian mudah memahaminya. Oke, setelah itu mari sama-sama kita hitung teman-teman. Ya, 5 kali 5 hasilnya 25. Seperti biasa, satuannya kita taruh di bawah, kemudian puluhannya kita simpan. Nah, setelah itu 0 kita kalikan dengan 5. 0 kali 5 hasilnya 0. Nah, 0 ditambah 2 yang kita samakan tadi
Iya, hasilnya 2. Oke, lanjut ke perkalian berikutnya. 5 kali 7, iya 35. Seperti biasa, 5 kita tulis di bawah, 3-nya kita simpan. Kemudian 0 kali 7, ya 0, kita tambahkan 3 yang kita simpan tadi, kita tulis di depannya 5. Nah, setelah ini kita jumlahkan ya, 5, 2 tambah 5, 7, kemudian 3 kita turunkan. Nah, awalnya ada 3 angka, 375 ya. Tapi ingat, di sini ada bilangan desimalnya, berarti ada tanda komanya. Nah, 0,5 tadi memiliki satu angka di belakang koma. Berarti hasilnya pun juga ada satu angka di belakang koma. Untuk itu, kita letakkan tanda koma di depan bilangan terakhir, yaitu 5, menjadi 37,5. Karena yang ditanyakan dalam bentuk persen, maka hasil terakhirnya ditambah dengan tanda persen. Jadi 0,5 kali 75% sama dengan 37,5%. Alhamdulillah teman-teman, semua materi hari ini sudah Ustazah sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa memberikan kefahaman kepada kalian. Kemudian tahapan-tahapan pengerjaan yang Ustazah sampaikan bisa mempermudah kalian dalam mengerjakan tugas berikutnya. Oke teman-teman, silahkan disimak berulang kali ketika kalian memang belum memahami penjelasan dari Ustazah. Mari kita lanjutkan ke tugas yang kita akan coba sama-sama berikutnya ya. Oke, sorry-sorryha. Tugas kita pada subbab kali ini yaitu mari dicoba bersama nanti di rumah ya. Latihan 2.3 halaman 34 yang dikerjakan nomor 1D, 1C, 2D, 2G, dan 3A. Kemudian kita coba juga bersama nanti di rumah latihan 2.4 halaman 37 yang dikerjakan adalah 1D, 2C, 3A, 3D, dan nomor 4. Untuk semua tugasnya totalnya ada 10 soal ya teman-teman. Seperti biasa, tugasnya silahkan ditulis dengan rapi di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WA Ustazah. Untuk kelas 5A kepada Ustazah Nobita, untuk kelas 5B kepada Ustazah Maria. Nah, selanjutnya tugas dikumpulkan maksimal jam 6 tepat atau jam 18.00. Oke teman-teman, pesan dari Ustazah, apabila ada kesulitan dalam memahami soal, silahkan ditanyakan kepada Ustazah ya. Entah itu memahami soal yang akan kita coba bersama ini atau pada materi yang sudah Ustazah sampaikan. Jadi silahkan ditanyakan. Kemudian jangan sungkan-sungkan dalam bertanya ya teman-teman. Karena kalau kalian diam, seterusnya kalian akan mengalami kesulitan ketika menemui bentuk soal yang sama. Jadi daripada selalu mengalami kesulitan, aktiflah dalam bertanya mulai dari sekarang. Oke teman-teman, sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa sesudah belajar. Semoga dan kita berdoa sudah belajar,
ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri, kemudian bagi orang-orang di sekeliling kita, dan bagi kehidupan kita kelak. Oke, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid-din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya Ustazah mengucapkan maaf ya teman-teman bila ada salah kata dari Ustazah selama menyampaikan materi. Dan satu pesan dari Ustazah, teman-teman, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya kita selalu banyak bersyukur, karena kita harus sadar kita bisa hidup sampai saat ini hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, hendaknya kita banyak beramal solih, kita banyak berikhtiar untuk hal yang solih, untuk hal yang baik, agar nantinya kita dalam kehidupan di akhirat bisa merasakan manisnya usaha kita untuk terus berbuat baik, untuk terus menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustazah sangat bangga kepada teman-teman, karena meskipun teman-teman belum bisa bertemu dengan Ustazah di madrasah, kita belum bisa belajar bersama seperti biasanya, tetapi kalian semuanya sangat sabar dan kalian harus kuat menghadapi cobaan dari Allah berupa pandemi COVID-19 ini. Dan marilah bersama-sama kita selalu berdoa, semoga cobaan ini segera berlalu dan kita nantinya bisa belajar bersama. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.